Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo dulur-dulur kafe dimanapun berada. Saya ucapkan salam otomotif dan sehat selalu untuk seluruh pencinta otomotif dimanapun berada. Come back again with Mr. Engineering Channel. Balik lagi bersama kami Mr. Engineering Channel. Sudah lama gak pernah upload mas yo, karena ya kahanan atau keadaan yang begitu ya dibilang sok sibuk lah sedikit-sedikit. Nah di video kali ini sesuai yang ada di judul how to convert engine karburator to injection. Opo kuwi? Intinya cara convert mesin dari karburator ke injeksi. Nah mungkin teman-teman sudah pada banyak tahu, sekarang udah banyak musim-musim di mana-mana di seluruh Indonesia udah banyak yang pakai sistem karburator ya mas yo. Sudah sistem injeksi sudah pakai, yang contoh motor-motor tua dipaksa untuk muda, motor-motor seperti 2 tak dijadikan injeksi, ada banyak sudah viral sekarang kan, kayak di TikTok, di YouTube kan. Terus di kayak motor CB sudah dijadikan monggo sudah CB dijadikan injeksi. Terus beda sing pokoknya yang serba karburator dijadikan injeksi, sedangkan yang injeksi jadikan karburator. Nah ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman, lebih enak mana antara karburator dan injeksi? Yo sawang sinawang ya itu tergantung selera mas yo. Ya enek sing enak injeksi, enek sing enak karburator. Wis intinya seperti itu. Nah, yang jelas pasti ada kelemahan dan kelebihan. Kalau karburator ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang sudah rasakan. Kalau injeksi ya kayak gitu, yang teman-teman sudah rasakan. Wes intinya ngono ku yo. Kembali ke judul. Intinya gimana cara menjadikan motor karburator jadi injeksi, wes disulap intinya ngono ya. Pengen tahu seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Wes ini ki syuting dhewe, anu dhewe, usung dhewe. Syuting FTV. Nah, jadi teman-teman yang sudah banyak yang mengetahui, sebenarnya sih ini sudah nggak asing lagi ya, sudah terlalu banyak yang sudah membuat injeksi di Honda CB dan semacamnya. Kebetulan untuk kali ini, media kali ini saya bawa contoh convert motor CB dijadikan injeksi. Nah jadi contohnya itu motor CB mas. Nah jadi sebelum saya melanjutkan ke penjelasan, monggo bagi teman-teman yang mungkin sudah lebih paham atau sudah lebih menguasai ataupun juga pengalamannya lebih lama ya, mohon koreksinya nanti mas ya. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang gimana ataupun kurang sip atau kurang ada yang salah ya, mohon dibenarkan nanti mas. Mohon koreksinya nanti ya. Tapi ini yang saya kerjakan itu sesuai pengalaman pribadi dan sudah mencoba atau riset kemarinnya sampai sekarang alhamdulillah motor saya udah ya enak, ya irit, ya banter. Ya bagiku ya irit banter Pak celeng mas. Tapi irit banter kui ya numpak CB injeksi. Nek banter tok gak irit wakeh numpak CB stroke kapan langkah 76 sundul langit ataupun juga CC berkapasitas CC besar banter boros gampang. Tapi kalau irit banter ya kuwi numpak injeksi lo enak. Nah langsung ke pembahasan. Untuk yang pertama kita cara convert atau konversi, teman-teman harus menyiapkan alat-alat injeksinya. Yang mau dikonvert itu motor apa, terus setelah itu
media convertnya itu pakai kepunyaan motor apa, karena apa ya, itu juga menentukan di bagian tonjolan magnetnya. Nah, kenapa? Karena di situ paling basicnya mas ya. Basic intinya kuncinya injeksi kuwi neng tonjolan magnet mas. Nah, tonjolan magnet itu pasti ini yang ditanyain orang-orang kan, ditanyain temen-temen, ini tonjolannya berapa derajat ini. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman harus kembali ke dasarnya. Awalnya teman-teman pakai injeksi apa atau convert injeksi apa. Contoh ini media kali ini saya pakai Honda CBR. Berarti kalau Honda CBR teman-teman harus ngerti dasar-dasarnya, mulai dari derajat pengapian di Honda CBR tersebut dengan stroke sekian, dengan durasi noken sekian, dan bore up sekian. Nah, itu karena nanti akan menentukan di hasil akhir. Nah, kalau nggak gitu teman-teman nggak tahu dasar-dasarannya, akan kebingungan ketika sudah memasang kayak gini. Jadi seperti itu ya. Contoh kita ambil kepunyaan Vixen. Nah, teman-teman atau R15, teman-teman harus ngerti dasar-dasarannya ini. Nah, karena ini yang paling utama mas di bagian injeksi. Nah, kalau ini keliru sak srit, ya gak enak motornya. Kenapa? Karena yo ibaratnya ini yang memberi sinyal mas. Ibarat kata apa ya, intinya nek iki gak ngewe sinyalnya keliru, yo kamu iso ngalor iso ngidul mas, gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Nah, setelah itu yang dipersiapkan, kita biar gak terlalu panjang lebar untuk mengkonvert motor apa, saya garis bawahi contoh kepunyaan Honda CBR ya toh. Honda CBR kali ini apa saja sih? Kita CBR itu macam-macam mas yo. Di Honda CBR ada tipe CBR lama, ada CBR old, ada CB150R, ada CBR LED, terus macam-macam. Nah, di situ juga harus teman-teman harus pahami mulai dari dasar-dasarannya, mulai basic dari apa nek arane wearing. Kalau kayak gininya tonjolannya sama, paling ya beda sedikit lah, nanti main di mapping saja. Terus apalagi ya, komponen-komponennya. Yang pertama itu siapkan throttle body mas. Throttle body itu macam-macam. Teman-teman meskipun tadi sudah ambil contoh pertama pakai ECU CBR yang K15, contoh CBR old dulu. Ini itu sebagai contoh saja, nanti mau pakai K45 bisa, nanti ada sedikit perbedaan. Tapi ini yang pertama kali basic. Besok nanti di part-part selanjutnya saya akan buat detail ini sampai hidup, tes sampai hidup nanti. Untuk lebih detailnya ini cuma awal-awalnya biar gak kebingungan pakai throttle body apa. Nah, throttle body teman-teman bisa memilih throttle body standar ataupun racing. Kenapa demikian? Karena tadi sudah ambil ECU CBR mas ya. Kalau pakai ECU CBR, teman-teman harus pakai yang ada sensor MAKS ya. Kenapa? Di sini MAKS sudah termasuk TPS, ada IAP. Lah, ini komplit mas. Nah, saya sarankan teman-teman kalau mau convert motor sport ke injeksi, saya sarankan wajib menggunakan sensor yang ada sensor MAKS ataupun ada sensor IAP-nya atau intake air pressure. Itu apa ya? Tekanan udara masuk. Nah, jadi itu untuk membantu akselerasi atau intinya sentek-sentekan bawah enak madan. Nah, kenapa demikian? Yo, karena rata-rata sport yang tarikan bawahnya enak pasti dia menggunakan IAP, sensor IAP, atau menggunakan bisa jadi satu menjadi MAKS. Nah, ada motor sport yang tidak pakai MAKS, dia hanya pakai TPS saja. Nah, itu seperti contoh Versa mas. Kalau di Honda itu Versa atau Mega Promo, ini gak salah. Versa itu kan dia menggunakan TPS, padahal cc-nya udah 150, udah kategori sport.
Nah, mungkin bisa dibandingkan ya, bukan membandingkan elek-elek gak ya. Ya bandingkan dengan JBR, sama-sama CC 150. Nek sentek-sentekan atau tarik-tarikan bawah, pasti lebih cepat akselerasinya di JBR. Kenapa? Dia ada sensor IAP, ada intake air pressure. Dia untuk mendorong intinya dikei angin sing akeh. Yo antara perpaduan angin ambek bahan bakar dengan kecerotan injektor itu apa yo? Selain maksimal itu imbang, balance gitu loh mas. Kenapa saya menyarankan teman-teman harus pakai sensor MAKS. Nah kalau nggak percaya yuk coba wae. Gue jalan ke TPS sing TPS tok ya, nanti akan nampak ya. Itu pengalaman saya gitu loh, pengalaman sing tak share, yang share saat ini dan yang saya sudah lakukan di motor-motor yang sebelum-sebelumnya. Nah setelah itu selain sensor throttle body pakai yang sudah pakai support tadi pakai CBR, berarti harus ada sensor MAKS nya. Kalau pakai Versa berarti pakai yang TPS saja, yang ada TPS nya. Bisa pakai punya Beat, Vario, waduh. Tapi nek umum koyo pakai CBR berarti harus ada sensor IAP. Bisa teman-teman pakai punya ME King, bisa pakai kepunyaan CBR sendiri, CBR old, bisa pakai kepunyaan PCX, gak bisa. Tergantung diameter, tergantung cc nanti mas. Biar gak terlalu panjang yo. Terus setelah itu, oh iya, teman-teman juga bisa pakai racing. Untuk pakai racing, yang dimaksud pakai racing tersebut menyesuaikan spek mas. Jadi speknya di sini kapasitas cc berapa. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan atau mengaduk-ngadukkan gitu mas. Diaduk-aduk nih yo iso, cuma kan gak penak gitu kan. Ini kan contoh di belakang saya ini ya. Di belakang saya ini kan berkapasitas cc 235. Jadi saya upgrade untuk throttle body menggunakan ukuran diameter 36. Nah, apakah bisa pakai 300? Bisa mas. Sama halnya teman-teman yo. Contoh yo, CC gerek gedek lah, intinya gerek gedek dengan kapasitas seluruh second. Apa iso nggak karburator Mega Pro? Yo iso mas. Nah tapi enak gak yo teman-teman gitu. Jadi harus intinya disesuaikan. Di sensor di throttle body sendiri itu ada apa saja. Nah kalau udah pakai yang ada sensor MAKS, dia cuma hanya ada satu sensor MAKS saja, karena sudah seperti IAP dan TPS sudah jadi satu, sudah ada kabel 5. Nah, kayak gini. Terus aktuatornya ada satu, injektor. Nah, ini mas yo, hanya ada satu aktuator injektor saja. Nah, kalau yang pakai kepunyaan CBR, yang sudah pakai cuk otomatis, itu ada tambahan pakai elektrik, dia 2 kabel atau 3 kabel. Ini pakai manual. Kalau CBR sama juga pakai manual. Karena saya suka yang semi manual ya, semi otomatis. Nyeting angin itu yo aku manual mas gini sih. Enak. Nah, setelah itu sensor dan aktuator throttle body wes enek sensor MAKS dan injektor. Sekarang masuk di bagian komponen lainnya. Selain ECU sendiri, di ECU. Gue nek ECU juga nambah ECU nganu ning kotak yo. Ning kotakku enek ECU kampas 5. Selain ECU, kita kalau pakai sensor pakai yang lama, opo nek ngarani pakai Honda CBR yang lama, dia cuma butuh satu sensor selain sensor MAKS. Nah, yaitu di bagian sensor ECT ataupun EOT. Nah, sebenarnya ECT itu kan kalau di sensor di CBR kan pakainya coolant, pakai radiator mas ya. Tapi fungsinya sama, dia mengirim data suhu mesin. Nah, intinya pendinginnya dia pakai pendingin udara radiator. Nah, tapi di sini apakah bisa dikonvert pakai EOT? Bisa mas. Intinya fungsinya sama-sama ngirim sinyal. Mengirim data suhu mesin. Nah, terus
EOT juga sama, engine oil temperature, berarti dia menggunakan apa, membaca datanya dari oli gitu loh Mas yo. Nah, jadi karena saya pakai ECU CBR on atau tipe K15. K15 itu CBR old Mas. Jadi dia membutuhkan satu sensor ECT saja selain sensor MAKS loh ya. Kalau seperti sensor kemiringan tuh masih bisa diakal nanti. Alah di KI resistansi berapa K iso dihapus-hapusi. Intinya itu iki iso dihapusi Mas. Jadi gak aku tok sing iso dihapusi. Iki iso. Pemene dek yo iso dihapusi Mas. Carane kowe. Nah, untuk penempatan intinya piye carane dek yo gak terlalu adem, gak terlalu panas. Posisi nek terlalu panas sih nanti akan berpengaruh di performa. Kalau performanya apa kepanasan ya performanya ya gak penak karena ya itu iki pinter Mas. Senajan iso dihapusi Mas. Dia mainnya data. Yo data. Kalau datanya yo dihapusi, contoh sensor EOT DKI berapa voltage berapa yo itu bisa ngirim ngawur antara pengapian dan kelistrikannya, pengapian dan kapan timing injektor, kapan timing pengapian gitu, pasti ngawur karena sudah dihapusi. Dia membaca data memang pinter, dia nyimpen banyak data tapi dia fokus sama data itu, jadi gak bisa ngelirik kanan kiri Mas, itu loh ECU. Nah kalau saya sendiri, nah boleh bisa ditiru teman-teman, boleh gak ditiru ya gak apa-apa, menawa punya referensi yang lain. Untuk tempat EOT saya taruh sini, kenapa Mas? Karena yo aku gak pengen ganggu liane ngono loh, jadi tak taruh di bagian sini. Ini kan gak terlalu ganggu opo-opo toh. Ininya sampai bolong Mas. Oh tak cepet aja yo. Oh lah tenan raiso. Aduh lah ini loh. Aduh ya wis lah gak usah angel. Ini Mas yo. Tak bolongi tuh itu. Ini sampai bolong. Itu bolong sampai ke dalam Mas. Dia sampai ke deme oli. Dipenak Mas. Nah, saya pakai EOT-nya kepunyaan Bit. Kenapa? Ya enak cilik. Kalau pakai kepunyaan sensor ECT-nya CBR bisa, tapi pakai 3 kabel. Jadi saya ambil yang 2 kabel saja biar lebih simpel. Nah, ini apa Mas? Kok enek pentilan kayak gitu? Ada ini lah. Ini adalah sensor O2. Dia fungsinya untuk membaca gas buang, terlalu bor apa terlalu irit. Nanti ada sangkut pautnya ke, kalau di data scanner ada full trim, baca full trimnya, ataupun di AFR nanti akan ada sangkut pautnya O2 ini nanti pembacaan data. Nah karena ini terlalu panjang Mas, nanti akan berkelanjutan, ada part 1, part 2, part 3 sampai nanti pembacaan data insya Allah akan kami terangkan secara detail dan perinci sampai motor penak. Intinya kan hasil akhirnya. Ini kalau pakai CBR yang tipe K45 atau yang menggunakan sensor O2 seperti ya. O2 itu apa? Biasanya itu terletak di knalpot. Enek pentilan itu adalah fungsinya membaca gas buang. Nah, saya letakkan di bagian mana? Karena ini saya pakai head Mega Pro New MP Primus ataupun juga Honda Tiger. Ini kan ada lubang untuk ke exhaust, dia masuk ke sini. Nah kan otomatis dia kan fungsinya dulu kan sebelumnya kan ice, ya hasil pembuangan akhirnya itu ya dikembalikan lagi kan kayak itu kan. Nah ini saya fungsikan untuk sensor O2 untuk membaca data, tapi ini kalau pakai ECU K45. Nah jadi bisa dibuat referensi teman-teman. Kenapa kok Mas Eros naruh di sini? Karena biar lebih simpel aja, biar tidak ditaruh di knalpot. Seumpamanya pengen ganti knalpot door, ngelas knalpot. Semuanya pengen ganti knalpot ter, diganti apa, ngelas knalpot. Jadi karena saya mengikuti atau mengimbangi yo cacah saiki loh. Cacah saiki kan
pengen sing simple minimalis. Nah, intinya kami riset sedemikian rupa untuk sesimpel dan seminimalis mungkin. Nah, intinya kayak gitu. Ingat-ingat, ini hanya untuk menggunakan yang ECU yang menggunakan sensor O2. Nah, yang sensor yang nggak ada sensor O2 ini tuh apa saja? Oke mas, Supra X1 selawe lawas gak enek, terus CBR old gak enek, Vixen lawas gak enek. Kok yang baru-baru sebenarnya paling enak sih pakai sensor O2. Cuma karena karakter saya itu lebih tidak menghilangkan karakter karburatornya dulu mas yo piye pengen nguntir dewe air screw-nya itu mas, atau pengen ngerasanya dewe glung mo kok sih ini standar ngantuk jegrek tapi aman polisi mas. Nah setelah itu ECU mas. Nah ECU teman-teman bisa memilih ono warna kuning, warna hijau, warna ireng. Semakin warna-warni itu semakin larang biasanya. Kalau ECU pakai standar yang tadi, nanti untuk berkapasitas cc besar bisanya bisa tapi kurang maksimal, keperformanya kurang. Kenapa? Karena nom-noman saiki nek gak ya-yaan gak enak mas. Yakin wis beda banter-banter, wis gak usah setruk. Apa nek saiki jarang peda gak setrukan, kecuali gue bapak-bapak lo yo. Wah setrukan kabeh. Jadi kalau di jalan itu saya sudah lari 100 mas. Ada yang nyalip dari belakang, wush, wah, kayak gak mikir mati gitu mas, gak mikir omah gitu. Jadi gak mungkin pakai standar mas. Kalau teman-teman yang model-model kayak gitu permintaan mas punya saya stroke sekian. Jadi teman-teman alangkah baiknya harus remap atau mapping ulang. Jadi di mapping mulai dari MAP-nya, mulai dari TPS-nya akan kita nanti diatur. Dan gak mungkin video sekarang selesai, gak mungkin mas. Wong aku yo ngeriset pirang bulan loh, maksud ini saat video kan gak mungkin loh. Jadi harus ada part selanjutnya untuk di bagian mapping sendiri. Selain itu, selain mapping, nanti selain ini, nah kalau yang pakai aftermarket ya, marketplace yes pokoknya sing ECU racing, teman-teman kayaknya bisa lebih simpel mas, karena dia tidak terlalu banyak sensor yang dipakai. Kayak seperti contoh kalau ini pakai K15 atau K45 kan ada sensor kemiringan atau line angle atau bass sensor ABA bassnya itu, tapi di sini sudah gak pakai. Nah, gitu loh, dan pasti lebih enak. Nah untuk di wiring di next selanjutnya, atau cara penataan kabel seperti apa dan cara untuk ngedial ini berapa derajat di video selanjutnya. Saya kira cukup untuk kisi-kisi how to convert carbo to injection. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, bukan niat menggurui, tapi ini saya share pengalaman saja yang sudah saya aplikasikan di motor saya sendiri dan di motor orang-orang. Semoga ya intinya kalau bermanfaat diambil, ya gak bermanfaat di skip saja yo. Yo wis gak usah didelok ngono mas. Kalau bermanfaat ambil ya, kalau bisa dibagikan ke dulur-dulur liyane ngono. Ben bermanfaat ngono mas. Intinya seperti itu. Bukan niat menggurui, tapi kalau mungkin para senior yang sudah mendahului atau mempunyai pengalaman, atau meskipun nggak senior, intinya yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih tinggi atau yang lebih lama, kalau ada yang kurang atau penjelasan saya yang kurang kurang sip lah, kurang street atau yo piye ngono mas, yo salah, yo mohon dikoreksi nanti mas. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat dan salam otomotif untuk seluruh pecinta otomotif dimanapun Anda berada.